Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa yang pimpin doa kita Kak Yesi. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu dalam kehidupan kami sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, biarlah Engkau menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian, dengar dan panggil nama saya. Sayang Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita ulang dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan
akan menyembah Tuhan, namun sebelumnya kita angkat pujian, menyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian. Firman-Mu berkata besertaku. Kata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menghentikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita ulang dari awal di sini sepuluh lagi. Firman-Mu berkata Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah online sekolah Minggu. Aduh, udah lama ya rasanya nggak ketemu sama adik-adik semua. Sebulan yang lewat, abang mungkin tidak ada bergabung di ibadah sekolah Minggu karena ada berbagai kesibukan. Hari ini kita akan mulai ibadah online kita. Sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Semua mengambil sikap untuk berdoa. Kita mau hormat di hadapan Tuhan. Mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami semua pada pagi hari ini, di mana kami, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah Minggu GBI Sola Gracia, datang duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui media online YouTube ya Bapa. Tuhan berkati setiap pemberitaan firman, setiap cerita yang disampaikan agar betul-betul bisa mengubahkan kami, memberikan pengetahuan tentang Alkitab dalam diri kami, sehingga dalam masa kecil kami ya Tuhan, kami bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, apa kabarnya pada pagi hari ini adik-adik? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Semua dalam keadaan prima. Nah, sebelum kita masuk ke bahan kita, nanti kita akan bersama-sama berdoa untuk adik kita, teman-teman kita Azriel yang saat ini sedang berada di rumah sakit, mengalami sedikit lemah ya, jadi harus dirawat di rumah sakit. Maka kita semua adik-adik sebagai satu keluarga di Sekolah Minggu Sola Gracia, kita harus dukung dan doakan Azriel supaya cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas
bisa kembali lagi membantu orang tua, bisa kembali lagi bersorak-sorai untuk sekolah minggu kita. Amin. Oke, jadi nanti kita doa bukan hanya di sini saja, tapi dalam tiap-tiap malam, tiap-tiap doa adik-adik semua kita harus doakan Azriel. Oke, baik. Hari ini kita mau cerita tentang Nabi Musa, ya. Tapi dalam artian di sini Nabi Musa kita mau bicara lebih fokus tentang menceritakan 10 tulah yang ada di Mesir. Nah, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih Tuhan mau ngasih tulah ya untuk Mesir? Kenapa sih Tuhan itu nanti dibilang, "Ih, Tuhan kamu jahat, masa ia ngasih tulah ke bangsa Mesir?" Nah, kita harus tahu dulu, ternyata bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Sedangkan Tuhan sudah berjanji pada Abraham bahwa bangsa Israel adalah bangsa kesayangannya, umat pilihan Tuhan. Jadi ketika Tuhan melihat bangsa Israel menjadi budak di bangsa Mesir, Tuhan tidak senang. Maka Tuhan mengutus Musa dan siapa abangnya Musa? Ada yang tahu? Harun. Iya. Jadi Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan untuk menuju tanah perjanjian. Nah, itulah asal muasal kenapa Tuhan menurunkan tulah. Kenapa? Karena Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Dia mau tetap bangsa Israel jadi budak. Sementara Tuhan mau Musa dan Harun membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Nah, ada 10 tulah yang Tuhan turunkan. Kita akan bahas satu persatu dengan cepat sehingga kita semua bisa menangkap, ya. Ini sangat penting kita ketahui supaya dari kecil adik-adik sudah tahu bahwa ada hal-hal hebat, mukjizat hebat yang Tuhan jadikan atau Tuhan berikan untuk bangsa pilihannya ini. Oke, kita masuk. Jadi Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Tetapi raja yang berkuasa saat itu siapa? Firaun. Ya, Raja Firaun enggak mau. Dia berkeras hati. Ya, jadi Tuhan mengutus Musa untuk pertama kalinya. Musa dan Harun pergilah menghadap Firaun. Ya, katakan bahwa Tuhan meminta Firaun membebaskan bangsa Israel untuk keluar. Ya, berjalan di padang pasir, masuk kepada negeri perjanjian. Musa datang dengan Harun membawa sebuah tongkat. Ternyata Firaun enggak mau. Lalu Tuhan berfirman pada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu itu, maka ia akan menjadi ular." Musa melemparnya di hadapan Firaun. Musa melempar tongkatnya. Berubah tongkatnya menjadi seekor ular. Nah, Firaun ini seorang raja. Dia memiliki para penyihir. Kalau bahasa sekarang sih punya dukun. Ya, jadi Firaun ini punya dukun di samping-sampingnya. Ya, melihat tongkat Musa berubah menjadi ular, dukunnya pun mulai membuat sebuah keajaiban. Mereka pun membuat tongkat mereka menjadi ular. Ya, setelah tongkat Musa berubah menjadi ular, mereka pun ikut merubah tongkat mereka menjadi ular. Tapi tetap kuasa Tuhan lebih dahsyat. Terlihat dengan apa? Tongkat yang menjadi ular Musa itu memakan habis ular-ular para dukun itu. Ya, walaupun mungkin dukun itu yang punya kekuatan sihir, ya, merubah tongkat menjadi ular, menyamai mukjizat yang dibuat oleh Musa. Tapi ada satu hal yang lebih besar yang Tuhan kerjakan, bahwa tongkat Musa, ular itu memakan habis ular-ular para dukun itu. Lalu Musa dan Harun pulang. Setelah itu kembali. Tuhan perintahkan lagi, Musa, Harun, besok datang ke Sungai Nil. Di situ Firaun ada bersama para pegawainya. Katakanlah kepada mereka bahwa aku, Tuhan Allahmu, memerintahkanmu untuk membebaskan bangsa Mesir keluar dari perbudakan ini. Tetapi Firaun berkeras hati. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk Harun memukulkan tongkatnya ke Sungai Nil. Itulah tulah yang pertama. Ayo, siapa yang tahu tulah yang pertama apa? Air menjadi darah. Iya, di hadapan Firaun dan para pegawainya, ya, Harun memukulkan tongkatnya ke Sungai Nil. Das! Air Sungai Nil yang jernih, bening, yang biasanya dipakai masyarakat Mesir untuk minum, mandi, makan, membersihkan pakaian, itu berubah menjadi darah. Semua sepanjang Sungai Nil itu berubah menjadi darah. Ya,
Bahkan setelah itu, bukan hanya sungai Nil, semua sumber air berubah menjadi darah. Dan itu 7 hari lamanya. Ya, 7 hari lamanya. Sehingga dalam 7 hari itu mereka nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa mandi. Ya, mereka makan seadanya, apa yang tidak perlu air. Ya, bahkan masyarakat di sana masih mencari-cari sumber air yang masih bisa bersih, tapi tidak ditemukan sama sekali. Itulah yang pertama terjadi. Tapi kita lihat apa? Firaun masih berkeras hatinya. Ya, Firaun masih berkeras hatinya. Esoknya Tuhan mengutus Musa lagi. Tuhan ini baik, sabar ya. Sudah sekali dikecewakan, dikasih peringatan, nggak mau dengar. Dia utus lagi. Musa, yuk pergi lagi sana. Kasih tahu lagi. Sampaikan lagi apa yang kusampaikan padamu. Bahwa aku mau bangsa Israel keluar dari Mesir. Aku mau Firaun melepaskan mereka. Musa datang kepada Harun menyampaikan apa yang Tuhan firmankan. Kalau kau Firaun tidak memberikan kami atau tidak melepaskan bangsa Israel, maka kata akan memenuhi negeri ini. Oh, Firaun masih dengan keras hatinya. Maka Musa meminta Harun untuk memukulkan kembali tongkatnya ke sungai Nil. Dipukul lagi, ya cas. Keluar semua kata. Rame, ribuan, jutaan memenuhi negeri itu. Ya, keluar kata. Mulai dari tempat tidurnya, tempat makannya, ya, dibuka lemarinya, kata. Ya, dikeluarkan sakunya, kata. Ya, kalau bahasa apa ya? Kodok. Ya. Koncek kalau kata orang Minang, orang Padang, ya. Keluar kata semua. Firaun dia buka spray tempat tidurnya, kata. Dia buka celengannya, kata juga. Hilang semua yang apa? Yang ada. Semua makanan habis dibuat kata, ya. Tempat tidur semuanya. Lalu karena kata ini semakin banyak, berjuta-juta, mereka makin kewalahan. Firaun minta ampun. Firaun ini cerdik ternyata adik-adik, ya. Jahat sekali dia. Dia datang kepada Musa, dia panggil Musa. Baiklah, katanya. Aku minta ampun, persembahkanlah korban syukur untuk Tuhanmu itu, katanya. Kami tidak tahan lagi dengan kata ini. Lalu Musa bilang, kata ini akan berhenti jika kau melepaskan kami dari Israel, dari bangsa Mesir. Sehingga Israel bisa keluar. Oke, kata Firaun. Lalu Musa keluar dari istana Firaun. Musa minta sama Tuhan, Tuhan, hentikan katanya. Karena Firaun sudah berjanji. Oke, Tuhan menghentikan kata. Lenyap semua kata-kata itu, tidak tersisa. Tapi setelah Firaun melihat kata itu lenyap, ia masih berkeras hati dan tidak mau melepaskan bangsa Israel. Keras kepala Firaun, keras hatinya. Besoknya, itu tulah yang kedua, kata. Tadi tulah yang pertama apa? Air menjadi darah. Lalu yang kedua, kata. Yang ketiga, Tuhan perintahkan lagi Musa untuk pergi kepada Firaun. Firaun masih berkeras hati. Maka Tuhan meminta Musa memukulkan tongkatnya lagi. Kemana? Kalau yang pertama, tulah yang pertama ke sungai Nil, tulah yang kedua ke sungai Nil. Kali ini Tuhan meminta Musa memukulkan tongkatnya ke tanah. Juk! Dipukulkan tongkatnya. Semua debu-debu tanah, semua pasir berubah menjadi nyamuk. Itulah tulah yang ketiga. Nyamuk. Semua dikelilingi nyamuk, semua penuh, semua pasir menjadi nyamuk. Banyak sekali ya. Para penyihir mulai kewalahan. Tapi mereka kembali ketika mereka melihat sewaktu Musa mengubah tongkat jadi ular, mereka juga membuat tongkat menjadi ular. Nah, mereka juga berusaha membuat sebuah kegiatan hal-hal sihir dan merubah pasir menjadi nyamuk juga. Ketika Musa memukul tongkat menjadi ke pasir, ke tanah, semua pasir menjadi nyamuk. Mereka nggak mau kalah, mereka juga pukulkan dan itu berhasil menjadi nyamuk. Sehingga Firaun melihat, ternyata kekuatan dukunku sama dengan kekuatan Tuhan mereka. Sehingga menurut Firaun, kita masih bisa bertahan. Firaun kembali mengeraskan hatinya. Sudah tulah yang ketiga, Firaun masih mengeraskan hatinya. Lalu besoknya Tuhan perintahkan lagi Musa dan Harun. Ayo kembali ke Firaun, Musa dan Harun. Ayo kembali peringati Firaun, ya. Jika ia tidak mau melepas bangsa ini, maka aku akan mendatangkan alat pikat. Selalu Tuhan menyampaikan ini kepada Musa dan Musa menyampaikan terlebih dahulu kepada Firaun. Kalau kita bilang bisa aja Tuhan tanpa harus bilang Firaun lepaskan, kalau enggak dikasih ini. Bisa aja Tuhan langsung datang lalat, langsung datang nyamuk. Enggak.
Tapi Tuhan kasih kesempatan. Tuhan minta Musa datang kepada Firaun. Firaun, Tuhan Allah berfirman, jika engkau tidak melepaskan bangsa Israel, maka negeri ini akan dipenuhi oleh lalat pikat. Ya, semua akan dipenuhi oleh lalat pikat kecuali tanah Goshen. Apa itu tanah Goshen? Itu adalah sebuah tempat di mana bangsa Israel berkemah atau berdiam, tinggal. Jadi di Mesir itu ada sebuah tempat namanya tanah Goshen. Disitulah para budak-budak Israel tinggal berdiam. Ya, jadi Tuhan bilang, kalau kau tidak melepas bangsa Israel, seluruh negeri Mesir ini akan dipenuhi oleh lalat pikat kecuali tanah Goshen. Untuk membuat perbandingan bahwa Tuhan itu ada, bahwa ada yang harus dimusnahkan, ada yang harus diselamatkan. Firaun mengeraskan hatinya, ya. Firaun memeraskan hatinya, lalu Tuhan mengirimkan lalat pikat yang sangat banyak sekali, memenuhi semuanya. Bayangkan ada lalat, abang aja ya kalau malam tidur ada aja 1 ekor lalat yang hinggap, nggak nyaman. Harus abang bunuh dulu itu lalat, baru abang nyaman tidur. Pertama bunyi sayapnya, yang kedua dia hinggap, itu gatal-gatal, ya kan? Gatal-gatal sekali. Ini ribuan jutaan lalat memenuhi negeri itu. Akhirnya kembali Firaun luluh lagi. Musa, tolonglah usir lalat ini. Aku akan membebaskan bangsa Israel. Silakan keluar dari Mesir. Musa kembali. Oke, asalkan kau tidak mengingkari janjimu. Musa keluar. Tuhan, dia bilang akan lepaskan kita. Sekarang aku minta Tuhan tolong hentikan lalat pikat. Tuhan hentikan. Tapi kembali Firaun mengingkari janjinya. Ya. Firaun kembali mengingkari janjinya. Itulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Itulah yang kelima berikutnya. Tuhan kembali mengutus Musa dan Harun. Firaun tidak kembali mendengar. Itulah yang kelima, penyakit sampar. Seluruh hewan di sana semua terkena penyakit sampar. Ya, semuanya mati. Ya. Semua ternak mati kecuali ternak bangsa Israel. Penyakit sampar menyerang semua ternak hewan yang ada di bangsa Mesir. Semua mati karena penyakit sampar. Tapi hanya yang di wilayah Goshen yang diternak oleh bangsa Israel itu semua selamat. Tidak ada yang mati terkena penyakit sampar. Bahkan Firaun mengutus salah seorang pegawainya untuk melihat benar enggak ya di Goshen itu atau di bangsa Israel enggak ada yang mati. Tengok, ternyata benar. Tidak ada satupun peliharaan atau ternak dari bangsa Israel yang mati. Ya, tetap itulah yang kelima, Firaun masih mengeraskan hatinya. Kita nggak tahu nih adik-adik, kenapa begitu keras kepalanya Firaun ini. Ya, padahal Tuhan sudah memberikan kesempatan berkali-kali. Ya, kita masuk ternyata ada itulah yang keenam. Ya, kembali Musa menemui Firaun bersama Harun. Tapi kali ini Tuhan meminta Musa membawa segenggam abu dari dapurnya. Segenggam abu apa ya? Abu pembakaran, seperti abu pembakaran lah. Dibawa ke Firaun. Ketika Firaun mengeraskan hatinya tidak ingin membebaskan bangsa Israel, Musa melemparkan abu itu ke udara. Dilempar ke udara. Tahu apa yang terjadi? Penyakit barah mengenai seluruh pegawai istana Firaun. Bahkan seluruh penyihir-penyihir tadi, dukun-dukun tadi tidak bisa berdiri. Kenapa? Mereka kena penyakit barah dari debu itu. Semua kulitnya melepuh, menggelembung-gelembung kayak air. Pernah kena ini? Kena knalpot motor atau kebakar gitu, dikit aja luka. Pasti ada kayak gelembung gitu kan adik-adik? Yang kayak ada air dalam itu. Kalau pecah sakit sekali. Nah barah itu seperti itulah kira-kira barah itu mengenai atau mewabah di istana itu sampai pegawai-pegawainya kena semua. Tidak ada yang bisa sanggup berdiri. Tapi kembali kita lihat Firaun mengeraskan hatinya. Itulah yang ketujuh. Hujan es. Setelah barah Tuhan menurunkan hujan es. Hujan es ini turun dengan begitu lebat. Bukan hanya hujan es, bahkan dengan sambaran petir, sambaran api turun. Hujan es ini memusnahkan semua hewan-hewan, bahkan semua tumbuhan.
Musa sudah memperingatkan Firaun dan seluruh bangsa Mesir untuk dapat bersembunyi ketika hujan es turun, bersembunyi dalam rumah membawa ternak mereka. Tetapi bagi mereka yang mendengarkan perintah Musa, selamat. Mereka yang tidak mendengarkan perintah Musa, mati oleh hujan es tersebut. Hujan esnya besar-besar, api menyambar, wah, wus. Ya, pernah lihat hujan es? Belum pernah ya, di Indonesia belum ada hujan es. Tapi ingatlah, selama Mesir berdiri, dari awal berdiri sampai saat Musa itu berada di sana, tidak pernah terjadi hujan es. Baru sekali itu terjadi hujan es dan Tuhan yang menurunkannya. Hujan es, datang api menyambar, buar. Semua habis, luluh lantak. Tumbuh-tumbuhan mati, hewan mati. Ya, bagi yang mendengarkan perintah Musa untuk bersembunyi selamat, yang enggak ya mati. Ya. Ketika Firaun melihat itu semua, dia kembali merasa kalah. Dia kembali minta ampun. Musa, tolonglah, hentikan hujan es ini, hentikan api ini. Aku akan membebaskan kalian. Keluar dari Mesir ini. Enggak apa-apa. Persembahkan persembahan khusus untuk Tuhanmu. Musa kembali dengan hati yang baik, yang lembut, mengatakan, oke, asalkan kau tidak mengingkari lagi Firaun. Tapi kembali setelah Tuhan menghentikan hujan es, Firaun kembali mengingkari janjinya. Firaun selalu merasa nyaman setelah semua selesai, setelah semua masalah berlalu, dia rasa nyaman. Setelah semua pergi, Tuhan telah menyelesaikan masalahnya, dia selalu merasa nyaman. Dia selalu mengingkari janjinya sama Tuhan. Ya. Setelah semuanya diberhentikan Tuhan, setelah Tuhan menolong, dia berhenti, dia mengingkari janjinya sama Tuhan. Itulah yang ke-8. Belalang. Sama, ya. Firaun masih berkeras hati. Belalang masuk ribuan. Tuhan mendatangkan angin dari timur, membawa ribuan jutaan belalang ke Mesir. Semua masuk, memakani semua tempat-tempat, ditutupi dengan belalang semuanya. Semua penuh dengan belalang. Tapi Firaun masih berkeras hatinya. Ya, dia kembali mengingkari janjinya. Hanya sebentar dia minta ampun. Musa, hentikan belalang ini, aku akan membebaskan. Musa hentikan. Tapi dia kembali mengingkari janjinya. Ya, ini itulah yang ke-8, belalang. Kita masuk ke tulah yang ke-9. Tulah yang ke-9 adalah gelap gulita. Tuhan menjadikan Mesir gelap, sangat gelap gulita. Ya, pernah mati lampu di rumah? Masih mati lampu, masih ada cahaya bulan. Kita masih bisa melihat, masih bisa meraba-raba. Ini sangat gelap gulita. 3 hari 3 malam tidak ada yang bisa melihat, kayak buta semua, hitam semua, 3 bulan. Tapi di tanah Goshen, di tempat orang Israel berdiam, itu ada penuh cahaya. Ada banyak cahaya di sana. Mereka tidak mengalami kegelapan, mereka tidak mengalami gelap gulita. Tuhan membuat perbedaan bagi bangsa Mesir dan bangsa Israel. Gelap gulita 3 hari 3 malam. Akhirnya Firaun pun menyerah. Minta ampun. Kali ini dia benar-benar kapok. Musa, pergilah, bawa bangsa Mesir ini. Dan bahkan aku minta kau jangan datang lagi ke istana dan aku tak ingin melihat wajahmu. Lalu Musa bilang apa? Benar. Kau tidak akan lagi melihat wajahku. Dalam artian bahwa tulah ini pertanda bahwa Musa tidak akan datang lagi memohon kepada Firaun. Gelap gulita 3 hari 3 malam. Di tulah yang ke-9 masuk kepada tulah yang terakhir, tulah ke-10. Anak sulung mati. Ya. Tulah terakhir, Tuhan hanya berfirman kepada Musa, tidak lagi harus berbicara kepada Firaun. Ya. Tuhan meminta bangsa Israel untuk membuat sebuah korban syukur di setiap rumah, memotong, menyembelih ternak terbaiknya, dan darahnya dioleskan di pintu-pintu rumah. Kenapa? Tuhan menyampaikan pada malam nanti Tuhan akan berjalan di tanah Mesir untuk menjalankan tulah yang ke-10. Dan ketika Tuhan berjalan di Mesir, setiap rumah yang tidak ada tanda darahnya, maka anak sulungnya mati. Akan dimulai dari anak sulung Firaun yang duduk di tahta, kemudian
anak sulung pegawai-pegawainya, anak sulung menteri-menterinya, sampai anak sulung budak-budaknya akan mati. Setiap rumah yang dilalui Tuhan yang tidak ada tanda darahnya, itu akan mati anak sulungnya. Bukan hanya manusia, anak sulung ternaknya pun akan mati. Begitulah Tuhan menurunkan tulah kepada bangsa Mesir, kepada Firaun. Dari 10 tulah ini semua terjadi berasa luar biasa, mukjizat yang Tuhan melakukan, hal-hal besar yang Tuhan lakukan. Hanya dengan sebatang tongkat air menjadi darah, sebatang tongkat katak keluar, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar, ya, barah, belalang, hujan es, gelap gulita, semua terjadi. Kita melihat adik-adik bahwa Firaun keras kepala, ya, bersikeras hatinya. Kita semua memiliki hati yang lembut, hati yang mau mengikuti perintah Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah bilang A dalam firman-Nya, ya kita harus kerjakan. Ya, jangan lagi bersikeras, tidak. Ya, yang kedua, jangan pernah mengingkari janji kita kepada Tuhan. Ya, kita lihat Firaun dalam janji-janjinya. Ketika dia lepas dari masalah, dia melupakan janjinya. Ketika dia ada dalam masalah, dia minta ampun sama Tuhan, dia memohon sama Tuhan. Tapi ketika sudah lepas, dia lupakan janji-janjinya. Kita nggak mau jadi seperti Firaun, ya. Kita dari kecil harus terbiasa ketika kita berdoa, Tuhan berkati ini, aku akan jadi anak yang baik Tuhan. Aku berjanji Tuhan menjalankan semua perintah. Aku berjanji Tuhan baca Alkitab. Kalau kita sudah janji sama Tuhan, kita lalu laksanakan. Ya, mungkin nggak secara tertulis kita janji, tapi Tuhan itu rekam. Tuhan ingat, oh nak, kamu janji, boy, kamu janji, Ken, kamu janji kemarin malam ini mau baca Alkitab, kenapa nggak baca Alkitab? Ya, kita janji sama Tuhan, kita laksanakan. Ya, jangan lagi kita sampai mengelak adik-adik semua, ya. Tuhan ngantuk, Tuhan capek, nggak boleh. Kalau kita sudah janji, Tuhan, saya janji komitmen akan terus ibadah sekolah minggu walaupun online. Kita laksanakan, ya. Kita mau janji sama Tuhan, oke? Oke. Kita janji yang pertama, kita mau rutin dan selalu hadir dalam ibadah sekolah minggu walaupun online. Janji, ya? Janji? Oke, semua udah janji yang pertama. Janji yang kedua, ya. Janji yang kedua, kita mau setiap hari baca Alkitab, ya. Mau baik pagi, siang ataupun malam, bagusnya malam, ya. Setiap hari baca Alkitab. Kami janji Tuhan. Yuk, janji semua, ya. Oke, yang ketiga, kita janji mau berdoa setiap hari. Ya, mendoakan keluarga kita, papa mama, teman-teman kita. Kalau kita sudah janji, kita harus tepati sama Tuhan. Supaya Tuhan pun senang. Anakku ini, ya. Si Chelsea ini, si Arya ini, si Ken ini, semuanya ini rajin-rajin di sekolah minggu, ya, di GBI Sola Gracia. Mereka janji pada sekolah minggu, mereka hadir semua. Mereka janji berdoa, mereka berdoa semua. Mereka janji baca Alkitab, mereka baca Alkitab semua. Tuhan disenangkan dengan janji kita. Jadi kita nggak mau menjadi seperti Firaun. Kita mau menjadi Musa, Harun yang patuh dan taat akan perintah Tuhan. Ya, oke adik-adik. Itu cerita kita pada siang hari ini, pagi hari ini. Tentang 10 tulah yang ada di Mesir. Yang membebaskan, yang membuat bangsa Israel lepas dari perbudakan dan menyusuri padang gurun bertahun-tahun lamanya. Itu nanti kita akan bicarakan di topik berikutnya. Amin. Oke, hanya itu yang bisa Abang sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Abang berharap adik-adik tetap sukacita, tetap semangat dalam sekolah, dalam pujian sekolah minggu, dalam ibadah sekolah minggu, ya. Tetap jaga kesehatan. Ingat, utamakan jaga kesehatan. Tetap berdoa dan percaya Tuhan melindungi kita semua. Amin. Oke, baik, kita sudah selesai. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa secara khusus untuk Azriel yang saat ini sedang sakit di rumah sakit M Jamil, ya. Walaupun Abang berdoa di sini, Abang harap semua adik-adik juga bisa lipat tangannya dan berdoa secara langsung di rumahnya masing-masing untuk mendoakan Azriel. Kita percaya doa adik-adik pasti didengar Tuhan. Tuhan sayang sama anak-anak kecil. Tuhan sayang sama anak sekolah minggu, apalagi anak sekolah minggu Sola Gracia. Ya.
Mari kita sama-sama berdoa untuk Azriel sekaligus kita menutup ibadah kita. Mari kita semua mengambil sikap, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebuah cerita bagaimana bangsamu, bangsa umat pilihanmu berusaha keluar atau lepas dari perbudakan tanah Mesir. Kami melihat ada sifat yang buruk dari seorang Firaun yang tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, bahkan sering mengingkari janjinya kepada Tuhan. Kami tidak mau menjadi seperti Firaun ya Bapa. Kami mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang jujur, yang berjanji kepada Tuhan dan kami menepatinya ya Tuhan. Tuhan memegang setiap janji-janji kami anak-anak sekolah minggumu ya Bapa. Bagaimana kami mau setia dalam ibadah kami, setia dalam doa kami, setia dalam pembacaan Alkitab kami ya Bapa. Sehingga Tuhan disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa yang baik, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami semua bersehati anak-anak-Mu berdoa untuk teman kami Azriel yang saat ini sedang sakit, terbaring lemah di rumah sakit. Tuhan, kami bersyukur untuk mukjizat Tuhan telah menyelamatkan anakmu ini dan sudah keluar dari ruangan ICU dan sekarang ada di ruang perawatan ya Bapa. Terima kasih untuk mukjizat Tuhan. Lanjutkan terus kasih karunia Tuhan pada anakmu ini. Sembuhkan dia ya Tuhan. Pulihkan badannya, kembalikan kekuatannya seperti sedia kala. Dan kami meminta Roh Kudus memenuhi hatinya, menguatkan hati dan pikirannya ya Bapa. Berkati kedua orang tuanya, adik-adiknya, agar terus mensupport semangat ya Bapa dalam menjaga, merawat Azriel. Kami semua sayang sama Azriel dan kami semua berdoa khusus untuk Azriel supaya sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kami percaya kuasa Tuhan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Azriel. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, kami telah selesai dalam ibadah sekolah minggu kami. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka, dalam aktivitas mereka ya Bapa. Pertemanan mereka di rumah Tuhan jagai, tutup bungkus anak-anak sekolah minggu-Mu dengan darah suci-Mu ya Bapa. Jauhkan dari segala virus penyakit, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kuasa, damai sejahtera dan berkat, kasih karunia dari Tuhan menyertai kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Shalom.